Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Made Ananda Dwi Prasetya, NIM 2114101103, absen 5 dari nomor 9. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian, bagian, serta implementasi Trihita Karna dalam kehidupan sehari-hari manusia. Trihita Karna berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana kata tri yang artinya tiga, hita yang artinya sejahtera atau bahagia, dan karana yang artinya sebab atau penyebab. Trihita Karana berarti tiga hubungan harmonis yang menyebabkan kebahagiaan bagi umat manusia. Untuk itu, ketiga hal dalam Trihita Karna tersebut harus dijaga dan dilestarikan agar dapat mencapai kehidupan yang harmonis. Sebagaimana dimuat dalam ajaran agama Hindu bahwa kebahagiaan serta kesejahteraan adalah salah satu tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan manusia. Baik kebahagiaan atau kesejahteraan fisik atau lahir yang disebut jagarita, maupun kebahagiaan rohani atau batinah yang disebut moksa. Untuk bisa mencapai kebahagiaan yang dimaksud, kita sebagai umat manusia terutama perlu mengusahakan hubungan yang harmonis, saling menguntungkan kepada Tuhan, manusia, dan alam. Dengan ketiga aspek dalam Trihita Karna tersebut, melalui hubungan yang harmonis terhadap ketiga tersebut, akan terciptanya kebahagiaan dalam hidup setiap umat manusia, serta makhluk-makhluk yang lain. Oleh sebab itu, dapat dikatakan hubungan harmonis dengan ketiga tersebut adalah suatu yang harus dijalin di dalam hidup setiap umat manusia. Jika tidak, manusia akan semakin jauh dari tujuan yang ingin dicita-citakan atau yang ingin dicapai, dan malah menemukan kesengsaraan. Di dalam Trihita Karna dibagi menjadi tiga konsep, yaitu yang pertama, parahyangan. Hubungan manusia dengan Sang Hyang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa dalam hal ini lebih ditekankan pada upaya umat manusia untuk selalu ingat dan berhubungan dengan Sang Hyang Widi atau Sang Pencipta sebagai sarana untuk menekan diri bisa dengan doa atau sarana dalam persembahyangan. Hal tersebut seperti biasanya dapat kita lakukan di tempat-tempat suci seperti pura, candi, manjir, atau tempat suci yang lainnya. Dengan kita melakukan sembahyang merupakan salah satu wujud bakti kepada Sang Hyang Widiwasa, dan kita mengamalkan salah satu bagian dari Trihita Karna, yaitu parahyangan. Dengan tekun mengamalkan hal tersebut, dapat terbentuknya hubungan yang harmonis antara manusia dengan Tuhan. Yang kedua, paungan. Hubungan manusia dengan sesama manusia. Manusia menurut kodratnya sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup menyendiri. Untuk menjaga kelangsungan hidupnya, ia selalu memerlukan orang lain dan hidup berdampingan dengan dalam persaudaraan. Hubungan manusia dengan sesama manusia akan dapat terwujud secara harmonis, yang selanjutnya akan terwujud masyarakat yang sejahtera, aman, dan damai. Seperti dengan membantu sesama yang sedang mengalami kesusahan, musibah, bantu keluarga yang mengerjakan sesuatu, bantu adik kakak membuat tugas. Dengan kondisi tersebut, maka akhirnya terwujud pula keharmonisan antara manusia dan manusia. Hubungan yang aman, damai, dan harmonis terhadap sesama manusia dan masyarakat sangatlah perlu ditingkatkan dan dibina berdasarkan saling asah, asih, dan asuh. Yang ketiga, palemahan. Hubungan manusia dengan alam semesta. Manusia hidup dalam suatu lingkaran tertentu. Manusia memperoleh keperluan hidup dari lingkungannya. Manusia dengan demikian sangat tergantung kepada lingkungannya. Lingkungan harus selalu dijaga dan dipelihara serta tidak dirusak. Lingkungan harus juga selalu bersih dan rapi. Lingkungan tidak boleh dikotori dan dirusak. Dengan demikian, mulai dari hal yang kecil dalam lingkungan rumah seperti membersihkan rumah, menyapu halaman rumah, serta menyiram tanaman rumah yang ada di rumah. Dengan demikian, hubungan manusia dengan alam akan dapat terjalin harmonis dan menguntungkan kepada manusia itu sendiri dan kepada alam. sekian dari video saya ini. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi, Santi, Santi.